Halo teman-teman, balik lagi bersama saya di kisah pendakiannya. Kali ini saya akan bercerita tentang seorang pendaki di Gunung Ciremai dengan judul cerita horor pendaki diganggu makhluk gaib di Gunung Ciremai. Oke, langsung aja. Mendaki gunung tentu saja membuat pengalaman menyenangkan, tapi seberang pendaki ini punya cerita lain. Mereka justru mengalami hal yang mistis saat di Gunung Ciremai di Jawa Barat beberapa waktu lalu. Olan, seorang pendaki, menceritakan pengalaman uniknya saat mendaki Gunung Ciremai bersama beberapa temannya. Saat menjadi narasumber dalam bincang-bincang di kanal YouTube Sumar Adiwijaya, perempuan itu mengaku pernah hilang selama 4 hari di atap tertinggi tanah Pasundan itu. Namun, Olan tidak kapok dan kembali mendaki di gunung yang sama. Olan kira semua akan baik-baik saja, tidak seperti pengalaman sebelumnya. Nyatanya sejak awal pendakian, Olan sudah merasakan hal aneh. Ia sempat bertemu dengan sosok perempuan berambut pendek dan berkemeja flanel yang membuatnya takut. Keanehan semakin menjadi saat ia dan teman-temannya bermalam. Olan menempati satu tenda bersama 2 teman prianya. Di malam hari, salah satu teman Olan pergi buang air kecil. Ketika beberapa saat ia keluar dari tenda, sebuah kaki muncul dari sela tenda. Teman Olan berusaha memanggilnya, tapi yang menjawab malah makhluk lain. Kita arahkan senter ke kaki itu. Posisi hitam bang kakinya, jempol kaki kukunya agak naik. Gue diam aja. Terus dia makhluk itu bilang gini, hehehe, siunya takut ya, ungkap Roland. Olan dan temannya pun langsung kabur. Mereka menemukan salah satu temannya yang tadi mengatakan ingin buang air kecil sudah mengungsi di tenda temannya. Setelah pendakian selesai, teman Olan baru mengaku bahwa ia ingin kembali ke tenda. Ia melihat sosok tinggi besar dengan tubuh seperti terbakar serta lidah menjulur panjang sedang berdiri di depan tenda mereka. Setelah kejadian tersebut, Olan dan 2 temannya berniat ingin ikut ke puncak Ciremai. Tetapi temannya yang lain memaksa. Mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Selama perjalanan, satu demi satu hal aneh terjadi kembali, seperti bertemu sepasang pendaki yang diketahui setelahnya tidak seharusnya ada di sana. Mengingat satu pendaki yang mendaki Gunung Ciremai saat itu hanyalah rombongan Olan. Mendengar azan saat sebenarnya azan itu akan terdengar di ketinggian tempat mereka berada, hingga salah satu teman perempuannya yang tiba-tiba jatuh dan tidak bisa mengangkat. Kejanggalan yang mereka alami membuat mereka mengambil keputusan cepat untuk teruskan pendakian. Karena langit sudah mulai gelap dan energi juga sudah terkuras, mereka terpaksa bermalam satu malam lagi. Di malam terakhir itulah puncak dari menyeramkan terjadi. Seorang teman Olan bernama Marta mendadak kerasukan makhluk halus. Olan berusaha menyadarkannya, tapi Marta malah mencengkeram tangannya dan berkata, "Gak usah bawa gue turun, gak usah bawa gue turun." Pendaki laki-laki yang ada di mulai mengumandangkan azan beramai-ramai dan menghafalkan berapa surat pendek yang mereka hafal. Tetapi tingkah Marta semakin menyeramkan. Perempuan itu mulai menari dan mendongakkan kepalanya. Keadaan semakin tidak kondusif. Ketika pendakinya sempat jatuh dan tidak bisa bergerak, mereka mendadak berlari menuju jurang. Si kakak pendaki yang sempat jatuh sadar bahwa cuma kata dia bawaannya takut, pengen lari. Pas kita lihat kakinya dia memang umar segini, di bagian betis dan tulang, kata Roland. Sementara itu, Marta masih belum siuman. Ia mulai berteriak-teriak. Dia teriak, "Gak usah bawa gue." Tapi pakai
bahasa Sunda. Tapi habis itu dia teriak, "Bunda mau pulang." Habis itu teriak lagi, terus ketawa. Nanti teriak lagi, suaranya juga ganti-ganti bang. Nanti ketawa melingking, nanti suaranya berat, nanti suara jarang. Akhirnya kita masukkan ke tenda. Masjid Bunda ngomongnya rada berat kan, katanya anak pernah ngelakuin yang mungkin dia pikir itu akan mempertahankan. Udah gitu doang. Habis itu nangis lagi. Setelah beberapa saat, Marta akhirnya bisa disadarkan. Para pendaki lain pun bergegas merapikan barang-barang untuk bersiap turun. Olan memasak untuk makanan mereka sebelum pulang. Ketika itu, Marta membuat orang-orang terkejut lagi. Ia berteriak, lalu menangis. Untungnya kondisinya tetap sabar. Olan memutuskan untuk menghampiri dan mengajak bicara. Ia menanyakan apa yang terjadi dengannya. Ternyata Marta pernah tak semangat ketika ia dan mantan kekasihnya mendaki gunung ke Ciremai pada 2013. Aku nih dulu 2013 pernah kesini sama pacar. Aku berdua. Yang namanya gimana ya, Lan? Hawa nafsu itu nggak ada yang bisa tahu. Kadang kalau kita tahu pun kita nggak bisa mencegahnya. Aku tuh udah buat kayak gitu buat cowok aku, tapi pas sampai bawah dia nih yang malah ninggalin aku. Ucap Marta kepada Olan. Alasan Marta kembali ke Gunung Ciremai adalah untuk menunjukkan kepada teman kekasihnya jika ia bisa hidup tanpa laki-laki tersebut. Beruntungnya masih di pihak mereka. Rombongan pendaki itu dapat kembali dengan selamat. Pemilik channel YouTube itu lantas menjelaskan semua hal mistis yang terjadi ketika pendakian selalu terjadi pada sebab jika niat pendaki baik, maka pendakian akan berjalan dengan lancar. Jika hal yang tak bisa diterima nalar akan menimpa mereka. Pada kasus pendakian Olan asal Marta di tahun 2013 berimbas ke tim pendakian mereka. Oke ya buat kamu teman-teman, itu tadi cerita horor yang mendaki diganggu di makhluk gaib di Gunung Ciremai. Sebelum kita tutup, aku mau minta subscribe kalian. Semoga channel aku kedepannya baik.